Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Kustiani. Saya kelas MP Pagi B. Di sini saya akan membahas tentang pengertian riset industri, proses riset industri di dunia, proses riset revolusi industri di dunia, dan perkembangan riset and development di Indonesia. Langsung aja ke pengertian riset industri. Kata riset ini diturunkan dari bahasa Inggris, yaitu research atau mencari. Itu mencatat mulai digunakan pada tahun 1577 dan telah dikenal ada beberapa bentuk kegiatan riset, antara lain ada riset mengenai politik, sosial, ekonomi, bisnis, pemasaran, industri, kesehatan, dan lain-lain. Di negara-negara telah melakukan riset, terutama riset industri ini, bagi kelangsungan hidup umat manusia, seperti mengenai bahan pangan, sandang, seperti pakaian, dan lain-lain. Dan kemudian, dari kata industri dan penjelasan ini adalah usaha untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi, dalam arti mengubah itu suatu bahan pada proses tertentu menjadi bahan lain yang lebih berguna. Misalnya, kayu menjadi kursi, tanah liat menjadi batu bata. Jadi, kesimpulannya riset industri itu adalah suatu investigasi yang ditunjukkan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi guna memperbaiki secara signifikan produk, proses jasa yang telah ada atau menciptakan yang baru. Dan selanjutnya membahas tentang proses riset industri di dunia yang diawali dengan Repin tahap 1.0 yang dimulai dari awal abad 18 saat penemuan mesin uap oleh James Watt. Sebelumnya, konsep tersebut sudah ada di sebelum Masehi oleh ilmuwan yang bernama Hero. Namun di abad 18 jadi masa bahwa mesin mulai dipercaya dalam sendi kehidupan manusia, yang bermula dari Thomas Savery yang mengembangkannya dan dilanjutkan oleh Thomas Newcomen dalam desain mesin uap. Sampai akhirnya James Watt berhasil mematenkan kinerja mesin uap yang mengubah industri manusia ke arah yang lebih modern. Mesin tersebut seakan menggantikan sejumlah peralatan manual yang berpatokan pada tenaga kerja manusia dan hewan, dan proses produksi meningkat tajam dan menguntungkan industri yang mengandalkan mesin. Karena produksinya lebih mengandalkan pada mesin, ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan saat itu dan mau tidak mau harus mengikuti zaman yang sangat dinamis ini. Selanjutnya, di awal abad 18 ini terjadi Repin 2.0 yang ditandai pemanfaatan dan pengayaan energi. Negara di Eropa dan Amerika ini berdampak besar dalam pemanfaatan energi dalam meningkatkan ekonomi ini. Tanda itu semakin kental saat Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1914. Di saat itu sebuah pamer superioritas siapa yang paling kuat. Dan selanjutnya, ilmu seperti Albert Einstein dan Nikola Tesla sangat masyhur kala itu. Ilmu mereka dalam penerapan energi seperti listrik begitu membantu hajat hidup orang banyak. Kemudian lagi kehadiran Henry Ford dalam menghasilkan kendaraan saat energi mulai dimanfaatkan dengan optimal. Masa awal inilah yang menjadi era awal manusia mulai banyak terpengaruh dengan mesin dan energi. Dan kemudian lebih dari 5 dekade berlalu, seakan munculnya Repin 3.0 yang diawali penemuan komputer yang dikembangkan Alan Turing di awal tahun 40-an. Perang penting komputer mulai terasa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu sekitar tahun 1945, yang awalnya hanya digunakan dalam dunia militer saja komputer tersebut. Dan setelah itu, komputer mulai go public dan menjadi industri yang menjanjikan, diawali oleh 2 orang anak muda yang revolusioner dalam membangun dunia komputer, Steve Jobs
Bersama Steve Wozniak dengan perusahaan Apple dan Bill Gates dan Paul Allen dengan perusahaan Microsoft di akhir tahun 70-an, mereka membuat inovasi dunia perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu mempermudahkan pekerjaan manusia hingga saat ini. Dengan gebrakan di dunia komputer, maka makin berkembang juga dengan koneksi jaringan yang baik. Yang di awal generasi awal yaitu pada tahun 1970 yaitu 1G dengan kecepatan 2 kbps atau kilobit per detik. Pada tahun 1980 yaitu 2G dengan kecepatan sekitar 14,4 sampai 64 kbps. Pada tahun 1990 yaitu dengan 3G yaitu dengan kecepatan 2 Mbps atau megabit per detik, yaitu pada tahun 2000 yaitu 4G dengan kecepatan sekitar 2200 Mbps, dan sekarang sudah memasuki era 5G dengan kecepatan 10 Gbps atau gigabyte per detik. Selanjutnya, era Rapin 4.0. Di era Rapin 4.0 ini, kehadiran mesin pencari seperti Google jadi awal langkah sebelum saat dimunculkannya Facebook sebagai platform berbasis sosial media. Saat itulah dunia semakin terbuka dan akses saat itulah informasi seakan tanpa sekat lagi. Nah, dan gebrakan di dunia gawai pun tak berhenti di situ saja. Dan Apple jadi pedobrak di awal mula ponsel dengan teknologi layar sentuh. Dan sadar akan energi yang terbarukan, yang semakin terbarukan dalam hidup masyarakat modern, maka Elon Musk lahir dari segudang inovasi yang tak masuk akalnya, mulai dari seperti mobil listrik Tesla, Gigafactory, hingga membangun koloni di Mars, sejurus dengan pikiran Elon. Ada juga Jeff Bezos selaku bos e-commerce terbesar di dunia. Ia baru saja dinobatkan sebagai orang kaya sejagat karena bisnisnya dan menggabungkan teknologi. Peran machine learning dan AI sangat kental di dalam Amazon, sehingga layak perusahaan menjadi salah satu penggerak Rapin 4.0. Dan contoh komponen yang menerapkan di era Rapin 4.0 ini yaitu contohnya seperti mungkin dulunya kita sangat mengandalkan penyimpanan dalam penyimpanan data. Disrupsi besar itu terjadi saat penyimpanan awan cloud, segala data bisa disimpan secara real time dan bisa diakses di mana saja dengan bermodal internet. Tidak perlu lagi harus menggunakan flash disk ataupun hard disk yang gampang rusak atau hilang. Selanjutnya membahas tentang perkembangan riset and development di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memiliki beberapa lembaga riset yang melakukan riset industri untuk mendukung industri. Beberapa lembaga riset tersebut yang setelah proklamasi 17 Agustus 1945 masih tetap beroperasi. Contohnya Balai Penelitian Keramik di Bandung, didirikan tahun 1922, yang bernama Balai sekarang itu Keramik Bandung. Dan Institut Pasteur Bandung yaitu 1895 sampai sekarang 2013 bernama Bio Farma BUMN Bandung dan lain-lainnya. Nah, lembaga-lembaga riset ini di Indonesia memberikan sumbangan bagi industri Indonesia seperti menemukan atau memperbaiki produk, melakukan pengujian kualitas bahan baku dan produk, memasok tenaga kerja di berbagai tingkatan. Ada beberapa hasil kinerja sejumlah lembaga riset dalam mendukung industri di Indonesia, yaitu seperti Head Prostation for the Java Speaker Industry yang menemukan varietas POJ 2878 yang dapat menyelamatkan industri gula dunia dari serangan penyakit sereh, yaitu pada tahun 1921. Dan pada tahun 1930, varietas POJ ini 3016 yang mampu menghasilkan 18 ton gula per hektar. Dan kemudian ada lagi
PT Len Industri BUMN Bandung, yaitu membuat sistem persinyalan kereta api di berbagai jalur kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera. Dan ada lagi Lembaga Penelitian Selulosa LPS Bandung membuat serat rayon atau gratayon dari kayu tropis Indonesia, yaitu pada tahun 1970, panduan pencemaran lingkungan untuk industri pulp dan kertas yaitu pada tahun 1982, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari sumbangan lembaga riset Indonesia tersebut mencakup berbagai aspek yang luas, dari memperbaiki paritas tanaman, membuat prototipe rumah, membuat sistem sinyal kereta api, menyusun standar kualitas produk, dan lain-lainnya. Namun, harus diakui bahwa secara keseluruhan kemampuan riset industri di Indonesia relatif masih kecil, terutama industri yang memiliki skala yang besar dan teknologi tinggi. Di sebagian besar masih menggunakan hasil riset dan teknologi yang impor. Nah, jika dibandingkan dengan industri di negara maju, Indonesia masih sangat lemah, dan memperkuatnya harus seperti meningkatkan kemampuan riset tersebut dengan memberi prioritas yang lebih atau tinggi terhadap kegiatan riset, khususnya kegiatan riset di bidang industri. Sekian pembahasan dari Widi Kustiani. Mohon maaf bila salah dan tidak jelas dalam menyampaikan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.